Baik, kita lanjutkan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini satuan-satuan yang merupakan standar pengukuran ini sudah disampaikan ya sebenarnya ya pada. Kita lanjutkan ya. Ya, kemudian ada berat ya. Berat itu diukur berdasarkan gravitasi lokal ya. Dan massa tetap di setiap lokasi ya. Misalkan massa dari misalkan 1000 kg batu gitu ya. Ada di bumi, kalau kita bawa ke bulan itu akan sama. Tapi berat itu akan berbeda karena gravitasi bumi dengan di bulan itu berbeda. Gitu ya. Kemudian ada juga energi. Ini juga satuan yang sering digunakan ya. Itu berupa kalori ya. 1 kalori adalah energi yang diperlukan untuk temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat pada ya. Nah, ada satuan SI ya, satuan internasional, ada satuan British, satuan Inggris ya. Nah, ada dikenal kalau massa ya, itu ada LBM ya. LBM ini dibacanya pound mass ya. Garis miring ini cara bacanya. 1 pound mass kemudian 0,4 sekian gram ya. Kemudian panjang ini simbolkan dengan L ya, length. Itu satuannya kalau di SI meter, kalau di sini feet ya. Foot ya, FT. Bisa juga inch ya. Bisa juga inch. Kemudian T sama, second ya. Kemudian force-nya ya, gaya. Gaya itu kalau massa itu LBM, kalau gaya LBF. Jadi pound force ya. Itu pound force. Ya, ada juga tekanan ya. Tekanan itu pound force per inch square gitu ya. Jadi kita lihat. Kemudian ini prefix ya. Ini kalau kita menyatakan jumlah ya, dari yang kecil sangat besar ya. Gitu ya. Jadi kalau deka itu 10, hekto 10 pangkat 2 dan seterusnya sampai zeta 10 pangkat 24, iota 10 pangkat 24 ya. Kemudian lebih kecil ada desi, sento ya. Ini di matematika mungkin sudah pernah disampaikan ya. Ya, saran turunan kita tadi soal gaya kerja, daya, dan tekanan. Next. Kemudian beberapa sifat termodinamika yang bisa diukur ya, ada densitas atau massa jenis ya. Itu massa per volume ya. Ada volume jenis berarti volume per ya. Kebalikannya ya. Kemudian ada gravitasi jenis ya, atau specific gravity ya, SG ya. Ini merupakan rasio densitas dari fluida dibagi dengan densitas air ya. Kalau air itu adalah pada 4 derajat Celcius itu 1000 kg per meter kubik ya, 1 ton per meter kubik ya. Jadi sama-sama 1000 itu berapa gravitinya ya? Di bahan bakar misalkan ya, kalau kita graviti bahan bakar ya, dibagi density bahan bakar dibagi density daripada air.
pada 1000 ya, dengan density air ya. Density air itu 1000 kg per meter kubik. Ya, sifat yang lain adalah tekanan ya. Tekanan ini sering muncul ya dalam perhitungan-perhitungan ya. Ya, tekanan definisinya adalah gaya persatuan luas ya. Gaya persatuan luas. Gaya itu F, luas itu A ya. Nah, satuannya bisa macam-macam ya. Ada tadi pound-force per inch square ya, lbf per inch kuadrat ya. Atau disingkat PSI ya, PSI, pound-force per square inch ya. Ya, ada PSIA itu menunjukkan pengukurannya dengan cara absolut. Ada PSIG itu dengan gauge gitu ya, dengan gauge. Apa itu gauge? Apa itu absolut ya? Kalau gauge itu pengukuran dia di atas 1 atmosfer ya, gitu, dengan menggunakan peralatan. Ya, absolut itu adalah 1 atmosfer ditambah tekanan pengukuran ya, P-gauge-nya itu tekanan absolut ya. Kalau tekanan gauge berarti kebalikannya, P absolut dikurangi P atmosfer. Nah, P vakum itu biasa dikenal dengan tekanan negatif ya, karena dia posisinya di bawah ya. Jadi 1 tekanan atmosfer dikurangi tekanan absolut gitu ya. Jadi posisinya negatif ya. Jadi tekanan absolut itu dari 0 absolut sampai ke ini tekanan yang dimaksud ya. Jadi tekanan atmosfer plus tekanan gauge gitu ya. Nah, tekanan atmosfer itu adalah standarnya 760 mm Hg atau 760 mm merkuri ya. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian standarnya biasanya kita menggunakan satuan bar ya. Kalau bar itu 1 bar itu 10 pangkat 5 PA atau Pascal ya. Atau biasanya bisa juga pakai MPa atau megapascal ya. Berarti 1 bar itu 0,1 MPa ya. 1 atmosfer itu adalah 1,01325 kali 10 × 5 per meter ya. Atau 760 mm Hg. Nah, ini adalah standar yang harus kita pahami ya. Pada pengukuran itu apakah pengukuran itu absolut ataukah pengukuran itu pada tekanan gauge. Nah, itu harus jelas dulu ya. Karena kalau beda itu akan berbeda hasilnya nanti. Jangan sampai kita salah menempatkan ya. Alat ukur tekanan banyak ya, ada barometer ya. Jadi alat ukur tekanan absolut udara, berarti dia kondisinya pasti terbuka ya. Jadi ada udara atmosfer yang di. Kemudian ada manometer ya. Manometer biasanya ada tabung ya, kemudian ada leher angsa ya. Ya. Jadi diukur berdasarkan beda tekanan. Kemudian Bourdon tube seperti ini ya, gasnya di dalam. Nah, di sini ditunjukkan dengan skala daripada penunjuknya ya, ini ya. Pointernya ini menunjuknya berapa bar atau berapa PSI ya. Gitu ya. Bisa juga piezoelektrik. Nah, ini beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk menunjukkan tekanan. Nah, parameter yang lain ya, atau sifat yang lain yang digunakan di termodinamika adalah temperatur ya. Temperatur itu alatnya juga macam-macam ya, bisa termometer bola, ada bola cair ya,
bola basah atau bola kering ya. Kemudian ada termometer gas untuk sifat tekanan gas ya. Ada termokopel ya, yang terbuat dari dua metal yang berbeda. Ya, biasanya untuk temperatur tinggi ya, yang dia langsung bersentuhan dengan material, itu kita pakai termokopel. Ya, tapi kalau dia tidak bersentuhan secara langsung, bisa kita pakai ini ya, radiasi ya. Kalau bisa pakai pirometer ya. Atau bisa menggunakan termistor ya, gunakan tahanan daripada material dan lainnya. Nah, secara umum temperatur ini dibagi beberapa ya. Skala temperatur di soal itu biasanya bisa pakai Celsius, Kelvin, atau R. R yang dimaksud ini kalau di SMA mungkin Reaumur ya. Kalau di sini yang dimaksud R itu adalah Rankine ya, standar Rankine. Kemudian ada Fahrenheit ya. Jadi kalau tekanan absolut, nah di sini ya ada absolute zero, itu biasanya adalah temperatur absolut itu biasanya adalah Kelvin yang dimaksud ya. Jadi standarnya untuk S itu 273.15 ya. Air menjadi S gitu ya. Nah itu temperatur absolut ya. Jadi dari 0 absolut gitu ya. Kalau serat pada saat mendidih ya, kalau temperatur Celcius itu pada 100 derajat Celcius ya, ada tekanan 1 atmosfer ya, maka Kelvin itu berarti ditambahin temperatur absolut pada titik menjadi S ya, R menjadi S. Jadi 100 plus 273 ya. Gitu ya. Kalau dari Celcius ke Kelvin. Nah, beberapa maksud saya teknik untuk itu konversi ini sebenarnya biasanya ada ya di fisika dasar ya. Dari Celsius ke Rankine, Celsius ke Fahrenheit atau Celsius ke Kelvin ada ya. Bagaimana tekniknya ya, menghitungnya ya. Nah, Anda perlu pelajari di sini ya, teknik menghitungnya itu biasa dikenal dengan metode interpolasi. Interpolasi ya. Interpolasi. Nah, itu ya. Nah, ini nanti kita pelajari lagi ya. Untuk bagaimana teknik interpolasi. Mungkin sekian ya materi pertemuan kedua kita ya, terkait dengan konsep dan definisi yang lanjutan daripada yang pertama. Nah, ya di buku ya itu ada buku Moran Safiro, itu ada banyak contoh-contoh latihan. Nah, ini sebagai awal mungkin Anda bisa mengerjakan ya. Ini ada beberapa latihan soal ya. 2.2, 2.3, 2.4 ya. Anda bisa kerjakan soalnya ya. Anda bisa untuk lebih memahami ya tentang materi yang sudah disampaikan ya, dan bisa lebih memahami apa yang dimaksud pada
buku di Moran Safir atau Unit Channel ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.